Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat BMT Abaf dan Rumah Mengaji At-Tanzil. Pada konten kali ini kita akan membahas seputar Rumah Mengaji At-Tanzil asuhan Ustadz Jailani. Ustadz Jailani ini selain menjadi pengasuh Rumah Mengaji At-Tanzil, dia juga sekaligus menjabat bendahara BMT Abaf. Selain itu, beliau juga punya kesibukan di luar, yaitu dakwah dari masjid ke masjid, mengajar mengaji, dan juga mengadakan praktik-praktik ibadah. Dan telah hadir bersama kita saat ini Ustadz Jailani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa netizen ingin tahu banyak tentang Rumah Mengaji At-Tanzil. Ya. Sebenarnya apa sih Rumah Mengaji At-Tanzil itu dan kenapa namanya Rumah Mengaji At-Tanzil? Apa filosofinya kira-kira Ustadz? Rumah Mengaji At-Tanzil adalah merupakan suatu wadah atau tempat yang mana tempat tersebut salah satu fasilitas untuk memfasilitasi anak untuk belajar mengaji, bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan sesuai dengan makharijul huruf yang telah ditetapkan dan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kira-kira apa yang melatar belakangi atau menginspirasi Ustadz Jailani untuk mendirikan Rumah Mengaji At-Tanzil ini? Ide yang saya dapatkan mendirikan Rumah Mengaji At-Tanzil ini tiada lain dikarenakan di daerah saya itu begitu sulitnya untuk mendapatkan suatu tempat atau wadah yang bisa menaungi buat anak-anak mengaji itu tempat khusus, dikarenakan padatnya penduduk di perkotaan, sehingga secara otomatis tempat saya tinggal sekarang ini saya jadikanlah tempat untuk fasilitas anak mengaji, sehingga jadilah nama tersebut Rumah Mengaji At-Tanzil. Mengaji At-Tanzil. Iya. Jadi setelah didirikannya Rumah Mengaji At-Tanzil itu kira-kira bagaimana respon masyarakat sekitar dalam menyambut kalau pendiriannya dengan itu? berdirinya Rumah Mengaji At-Tanzil, di selain kita juga sudah dikenal oleh masyarakat, antusias daripada wali murid untuk mengajikan anaknya, menitipkan anaknya untuk belajar mengaji kepada kita di rumah, mereka begitu antusias akan berdirinya adanya Rumah Mengaji At-Tanzil ini. At-Tanzil. Rumah Mengaji At-Tanzil ini apakah untuk usia anak-anak atau untuk semua usia? Rumah Mengaji At-Tanzil sebenarnya kita fokus kepada anak-anak usia dini. Kenapa? Karena kita lihat anak-anak di sekitar rumah kita pada jam-jam mereka setelah sekolah itu pada bermain. Nah, jadi pada saat mereka bermain itu saya berinisiatif untuk mengadakan suatu program agar mereka diseling mereka itu sambil bermain, maka kita arahkan untuk mengaji. Jadi kalau kita tahu istilah-istilah yang ada, mengaji sambil bermain. Kalau saya tidak, bermain sambil mengaji. Jadi anak-anak belajar mengaji itu jadi tidak merasa tertekan apalagi Iya. bosan ya. Iya, betul sekali. Jadi tanpa didasari bermain pun mereka belajar mengaji begitu Tat? Iya, jadi mereka itu bebas bercanda, itu yang penting pada waktu saat mereka mengaji mereka harus disiplin. Aturan-aturan yang kita tetapkan mereka juga harus mengerti, kita juga harus mengajarkan, bukan hanya mengajarkan Al-Quran, tentang juga kita mengajarkan kepada mereka etika-etika sebagai jadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleh seperti apa kepada orang tua dan orang yang di sekitarnya. Rumah Mengaji At-Tanzil ini fokusnya lebih kepada makharijul huruf, tajwid atau ada seni tarik suaranya juga gitu kan? Rumah Mengaji At-Tanzil ini fokusnya kepada di samping pembacaan tajwid, belajar tajwid dan juga belajar mengucapkan makharijul huruf agar Al-Quran mereka bacaannya fasih dan lancar. Nah, itu fokus utama kami. Dan juga di samping itu untuk anak remaja itu biasanya kita juga mengadakan pada malam hari setelah salat Isya, dikarenakan kesibukan saya setelah mengajar
di masjid di Cikarang. Setelah sholat Isya saya langsung ke Selang, baru dari Selang saya pulang ke rumah. Di situ baru untuk anak-anak remaja yang mana mereka mengaji sekitar jam 8:30 dimulainya. Berarti ada usia remaja juga yang minat untuk mengaji di rumah mengaji At-Tanzil. Iya, di samping mereka belajar mengaji, juga kita mengajarkan tentang akhlak, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu tentang apa yang wajib bagi mereka lakukan untuk bekal mereka dewasa nanti. Ya. Apa tantangan terberat yang dialami Ustadz Jailani selama ini, mulai dari berdirinya rumah mengaji At-Tanzil ini sampai sekarang? Yang paling berat? Kalau menurut saya sih yang terberat karena belajar mengaji ini kita tidak ada bukti fisik hasil yang didapatkan. Apa yang didapatkan mereka kelak yang disumbangsihkan kepada orang tuanya kan tidak kelihatan. Nah itu yang terberat, sehingga kita adanya program mengaji ini kadang harus mengalah mengikuti arus sekolah-sekolah yang ada. Seandainya sekolah itu anak ngajinya pagi, maka kita sore mengadakannya. Apabila anaknya ngajinya sekolahnya sore, tidak terfokus waktunya ya. Betul. Artinya jadi waktunya fleksibel, bisa berubah-ubah gitu betul. kan. Menyesuaikan dengan jam sekolah. Anak yang bisa mengaji. Yang bisa mengaji. Iya. Selagi anak itu masih mau dan datang, hampir 24 jam kita standby. Oke. Ada nggak Ustadz trik khusus dalam mendidik anak-anak itu, terutama yang usianya masih dini ya? Iya. Biasanya kan mereka menguji kesabaran banget gitu. Iya, apa trik yang Ustadz terapkan ketika menghadapi mereka itu? Jadi memang kelihatannya mengajar anak kecil itu mudah. Mudah. Tidak perlu kita itu belajar, kita perlu menyiapkan materi dan semacamnya. Sebenarnya mengajar anak itu, anak-anak kecil khususnya itu lebih sulit daripada mengajar orang dewasa. Kenapa? Karena kita harus masuk ke dunianya. Ke dunianya. Nah, kita kan nggak ngerti bagaimana karakternya satu persatu. Ada yang bandelnya minta ampun, ada yang penurut, ada anaknya yang tidak cukup 1 kali 2 kali kita nasehatin, mereka mau mendengar. Jadi kita harus fleksibel, masuk ke dunia mereka, dunia anak-anak, seperti itu. Jadi tidak perlu melakukan sampai tindakan kekerasan dalam menghadapi anak sebenarnya. Nah, tidak, tapi kadang ada hal-hal yang memang kita itu Perlu tegas. bukan berarti keras, tegas. Iya, tegas. Nah, kalau kita sudah dalam hal-hal tertentu tegas, insya Allah anak-anak itu akan mengerti dengan sendirinya, oh ini tidak boleh. Seperti ketika kita mengajak anak-anak sholat di masjid. Nah, ketika di masjid, itu beda posisi kita ketika kita mengajar dengan kita di masjid, itu beda. Dari segi raut wajah dan juga gaya kita berbicara itu berbeda sekali. Nah, jadi ketika anak-anak ketika mereka mau ke masjid, secara otomatis mereka akan, kalau sudah kita latih seperti itu, sadar diri akhirnya. Oke. Iya. Ada pertanyaan yang ketinggalan tadi, Tat. Iya. Apa ya? Pertanyaan ketinggalan, kenapa sih menggunakan At-Tanzil? Apa sih sebenarnya Tanzil itu? Padahal metode-metode yang sering kita jumpai di masyarakat, terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya, adalah metode Iqra untuk mempercepat belajar mengaji kan ya. Iya. Kenapa At-Tanzil? Nah, ini sebenarnya metode itu semua sama. Baik itu metode At-Tanzil, metode Iqra, Qiraati, Tilawati, Al-Banjari, dan semacamnya. Banyak sekali metode-metode. Cuman itu semua kembali kepada tenaga pengajarnya. Nah, kenapa kok saya mengambil At-Tanzil? Nah, At-Tanzil ini kebetulan waktu dulu saya pernah mondok di Madura, di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Di sana saya pernah berguru dengan seorang pengajar yang memang ahli dalam bidang qiraat, Haji Ustadz Suroto Suruji. Nah, dan sekaligus beliau juga menerbitkan, menelurkan suatu karangan yaitu yang bernama At-Tanzil. Maka secara otomatis saya sebagai muridnya pun harus ikut Jadi istilahnya penggunaan metode At-Tanzil itu supaya mutasil ya ke betul, pengarangnya langsung karena gitu kita ya. bersanad langsung, Bersanad ada gurunya, langsung. tidak sembarang mengajar. Iya, benar. Kan banyak mungkin orang guru-guru ngaji, mereka karena ada kelebihan sedikit cukup kan metode-metodenya dengan belajar. Nah, itu sebenarnya mengaji itu tidak cukup hanya kita belajar membaca seperti di buku. Itu perlu berguru langsung. Berguru langsung. Iya. Dan kebetulan Ustadz Jailani berguru langsung dengan Ustadz Suroto. pengarang At-Tanzil ini. Betul sekali. Oke.
Rumah Mengaji At-Tanzil. Ya. Ini kan sekarang masih bertempat di Ustadz Jailani kan ya? Betul. Kira-kira ke depan rencana Rumah Mengaji At-Tanzil ini mau bagaimanakan sama Ustadz Jailani? Kalau misalkan setiap hari, setiap bulan semakin banyak peminatnya, artinya semakin menarik kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anaknya mengaji ke Ustadz Jailani di Rumah Mengaji At-Tanzil. Untuk sementara ini dikarenakan keadaan ya anak juga masih bisa diatasi, kita dengan melakukan jamnya bergantian mengajinya, sehingga anak yang sudah 100 lebih kita masih bisa mengatasinya dengan membagi-bagi waktu. Tapi juga saya berharap, kemudian cita-cita saya kita ada tempat atau suatu wadah, tempat khusus ya semacam gedung, yang mana di situ memang khusus untuk tempat belajar mengaji anak-anak. Iya, sehingga kalau misalkan tempatnya lebih luas lah kan akan lebih mengefisiensi waktu. Artinya Ustadz Jailani itu tidak harus setiap hari standby gitu kan. Iya. Dari pagi sampai malam bahkan ya. Artinya kalau misalkan bisa digabungin nih, belajar bersama-sama tanpa harus ada pergantian jadwal gitu kan ya, akan lebih efisien. Betul. Di samping itu meskipun kita bisa mengefisien waktu dengan datangnya anak sekaligus, misalnya 100 orang datang sekaligus, tentu dengan saya tenaga sendiri dengan adik saya Ustadz Hamdani itu tentunya tidak mungkin dapat mengajar secara maksimal. Tentunya kalau kita berdua saja perbandingannya itu sangat tidak sebanding sekali. Oleh karenanya kalau seandainya anak murid itu banyak, tentu kami sangat membutuhkan tenaga-tenaga pengajar yang lain. Tenaga tambahan lah ya. Betul. Tapi dengan kondisi sekarang itu tentu saja tidak mengurangi semangat untuk tetap berbagi ilmu terhadap anak-anak atau warga sekitar kan ya Tad? Iya betul, itu memang karena sudah jiwa saya sebagai tenaga seorang pendidik, jadi rasa kepuasan saya itu bukan di materi, bukan di apa, yang penting saya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi bisa mengajar. Bisa mengajar. Mau satu anaknya yang ngaji, mau 2 atau 100 sekalipun, selagi bisa saya akan terus tetap luar mengajar. biasa, ini yang perlu diapresiasi sama kita nih. Semangat seperti ini yang sebetulnya harus diapresiasi dan harusnya menularkan terhadap banyak orang agar mereka juga punya jiwa-jiwa yang pendidik gitu kan ya Tad? Iya betul. Karena mendidik anak ini merupakan suatu seni. Jadi tidak semua orang dapat kalau mengajar sih bisa, cuman untuk bisa masuk ke dunia anak itu yang sangat sulit. Oke. Terima kasih Ustadz Jailani. Sekian mungkin podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menginspirasi banyak guru-guru terutama ya. Sehingga tidak mengendurkan semangatnya dalam berbagi ilmu. Sahabat BMT Abaf dan Rumah Mengaji At-Tanzil, itulah tadi perbincangan dengan Ustadz Jailani. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa menginspirasi terhadap banyak orang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.